Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzata yaumin li ashabi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkata kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Maka para sahabat mengatakan, sungguhnya kami malu, walhamdulillah. Kami memiliki sifat malu. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sudah tercabut sifat malu, ikhwani fillah wal iyadu billah, nah semua perbuatan buruk akan dia lakukan. Kenapa? Karena sudah tidak punya rasa malu lagi. Dan ini yang semakin kita rasakan dengan jauhnya dari zaman kenabian dan jauhnya manusia dari agama, serta dekatnya mereka dengan pola-pola dan gaya-gaya hidup orang-orang kafir. Akhirnya semakin terputus rasa malu. Sebagiannya membicarakan hal-hal yang tidak senonoh dengan terang-terangan. Sebagiannya mengumbar aurat dengan tanpa segan, dan seterusnya. Maka Nabi kemudian mengatakan, qala laisa dzak, bukanlah itu yang dimaksud. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya an tahfadar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila. Wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Hadis agung ikhwan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dihasankan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Demikian pula Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Beliau katakan, akan tetapi malu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya yaitu antahfadar ra'sa wa ma wa'a, yaitu engkau menjaga kepalamu serta apa-apa yang ada di kepalamu. Yaitu apa? Dengan menjaga pendengaran kita, menjaga mata kita, menjaga lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga. Nah, kepala ini akhwani fillah mencakup banyak hal. Mata, kepala, mulut, hidung dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Yaitu engkau jaga kepalamu dari engkau jaga kepalamu dan apa-apa yang dicakup oleh kepalamu itu. Juga masuk di dalamnya apa? Menjaga pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua kata beliau, wal batna wa ma hawa, dan engkau jaga perutmu dan hal-hal yang masuk ke dalam perutmu. Berarti apa? Berusaha untuk menjaga jangan sampai masuk ke dalam perut kita hal-hal yang haram. Ini juga apa? Hakikat malu. Walaupun sangat kepingin, walaupun hanya perkara yang kecil, tapi jaga. Jaga dengan sifat malumu, jangan sampai masuk ke dalam perut hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga kata beliau, wal tadhkuril mauta wal bila, dan engkau ingat kematian serta ingat hancurnya tulang belulang kita. Karena ketika seseorang mengingat ini, seseorang akan terhalangi dari maksiat dan terdorong untuk melakukan amalan taat, amalan-amalan ketaatan. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hakikat sifat malu, sebutkan salah satu sifat yang akan mendorong untuk
mencapainya, yaitu apa? Dengan mengingat kematian dan hari kebangkitan.